menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Jakarta, Amateur News. Badai hukum kembali mengguncang panggung nasional. Kali ini, yang terseret dalam pusaran adalah sosok yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong. Ia tengah memperjuangkan hak hukumnya melalui pengajuan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta Pusat. Kasus ini terkait dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi impor gula yang disebut-sebut merugikan negara hingga lebih dari 500 miliar rupiah. Dalam langkah yang tegas dan penuh keyakinan, kuasa hukum Tom, Ari Yusuf Amir, menyatakan bahwa kliennya akan tetap mengajukan banding meskipun hanya dijatuhi 1 hari hukuman. Prinsip menjadi alasan utama. Banding tersebut rencananya diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Juli mendatang. Ari mengungkapkan sedikitnya 5 alasan fundamental mengapa pihaknya menolak menerima vonis tersebut. Pertama dan paling krusial adalah tidak adanya unsur mens rea, yakni niat jahat, yang menjadi syarat mutlak dalam perkara korupsi. Seluruh dakwaan, menurut Ari, hanya bersandar pada keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan BAP, bukan pada fakta-fakta langsung yang terungkap di ruang persidangan. Ketika alat bukti utama hanya bersifat kesaksian tidak langsung, maka keadilan menjadi samar. Alasan kedua, menyangkut tuduhan bahwa Tom gagal melakukan evaluasi kebijakan dalam 2 bulan pertama masa jabatannya. Tuduhan ini dianggap mengada-ada. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan impor adalah tugas teknis dari jajaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, bukan langsung kewenangan seorang menteri. Tom, menurut pembelanya, telah menjalankan fungsi koordinatif dan administratif sebagaimana mestinya, termasuk melalui surat menyurat resmi dengan para pelaksana. Alasan ketiga lebih serius, cacat logika dalam pertimbangan hukum. Audit PPKP yang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara disebut hanya menampilkan kerugian potensial, potential loss, bukan kerugian aktual yang nyata. Hal ini menjadi celah besar dalam penalaran yuridis majelis hakim. Bahkan, mengacu pada pasal 4 Undang-Undang BUMN, kerugian perusahaan negara tidak serta-merta dapat dianggap sebagai kerugian negara secara langsung. Keempat, munculnya pertimbangan ideologis dalam putusan menjadi sorotan tajam. Hakim menyatakan bahwa pendekatan ekonomi Tom bernuansa kapitalistik dan justru menjadikannya sebagai faktor pemberat hukuman. Padahal tidak satu pun dalam dakwaan maupun tuntutan yang mengangkat isu ideologi. Menurut kuasa hukum, hal ini adalah bentuk intervensi personal yang tidak seharusnya muncul dalam ruang hukum yang netral. Narasi ideologis bukan hanya tidak relevan, tapi juga mencederai asas profesionalitas hakim. Dan kelima, presiden buruk yang mungkin timbul. Vonis terhadap Tom Lembong bisa menjadi ancaman serius bagi para pengambil kebijakan di masa depan. Pejabat publik akan diliputi rasa takut dalam mengambil keputusan strategis yang dibutuhkan negara jika potensi kriminalisasi terus membayangi. Banding ini bukan sekadar upaya membela individu, tapi sekaligus upaya melindungi ruang aman bagi para pengambil kebijakan agar tetap bisa bekerja dengan berani dan cermat tanpa teror hukum. Sebelumnya, pada hari Jumat, tanggal 18 Juli, Tom Lembong dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan, disertai denda sebesar 750 juta rupiah yang apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Vonis tersebut berdasarkan dugaan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan impor gula yang dinilai menyebabkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah. Ia dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan tersebut segera menimbulkan gelombang pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak yang menilai bahwa vonis ini terlalu dipaksakan dan tidak berdiri di atas landasan hukum yang kokoh. Sementara sebagian lain mendukung keras langkah pengadilan sebagai bentuk ketegasan dalam pemberantasan korupsi.
Yang menjadi pertanyaan publik adalah, apakah Tom Lembong benar-benar pelaku kejahatan, ataukah hanya korban dari sistem yang rancu dan penuh jebakan hukum? Apakah penegakan hukum sudah benar-benar objektif? Ataukah terdapat intervensi dari opini publik yang kemudian memengaruhi arah dan isi putusan hakim? Dalam dunia yang semakin kompleks, di mana kebijakan ekonomi bisa menjadi sangat teknis dan memerlukan keputusan cepat, pengadilan seharusnya memahami konteks itu dengan bijak. Jangan sampai proses hukum malah digunakan untuk menghukum kebijakan yang tidak populer atau menjadi alat balas dendam politik yang terselubung. Kesimpulan, kasus ini bukanlah perkara kecil. Ini adalah pertempuran besar antara substansi hukum dan tafsir yang bias. Jika pengadilan tidak bisa membedakan antara kesalahan administratif, kebijakan yang tidak efektif, dan niat jahat yang disengaja, maka keadilan menjadi ilusi. Vonis terhadap Tom Lembong bisa jadi menciptakan presiden buruk yang membungkam keberanian pejabat negara untuk berinovasi dan mengambil keputusan penting. Saran? Demi menjaga marwah hukum dan keadilan, proses banding harus benar-benar dibuka secara objektif dan menyeluruh. Hakim di tingkat yang lebih tinggi harus berani memeriksa ulang fakta secara teliti dan menilai kembali secara jernih. Apakah benar ada niat jahat atau justru yang terjadi adalah kriminalisasi kebijakan? Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil perlu duduk bersama mengevaluasi batas-batas hukum dan kebijakan agar tak ada lagi pejabat baik yang dijebak oleh sistem yang tidak adil. Masa depan negara ini membutuhkan keputusan berani, bukan rasa takut akan meja hijau. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer.